pernah tahu bagaimana sosok dia sekarang. Masalah memang tengah menguji kesuksesan yang diraih Bopak kini. Bukan sekedar renggangnya hubungan dengan kawan lama. Masalah rumah tangganya juga jadi persoalan yang juga pelik adanya. Apalagi saat sang komedian meminta agar dilakukan tes DNA terhadap anak mereka Talat Faza Indrayana Bidui. Tapi mengapa setelah hampir 3 tahun perpecahan terjadi dalam keluarganya, Bopak baru meminta hal itu di tengah. Terlalu berlebihan. Munculin Farhad ada hubungan dengan artis J. Oh nanti kami nggak mau karena undang-undang ITE. Kan itu kan hanya sekedar wacana yang dibentuk. Buka saja nggak masalah. Malu sendiri juga nanti akhirnya. Ya tapi namanya orang yang kanak-kanakan tidak dewasa, lelaki yang tidak tahu malu, ya tujuannya ingin mempermalukan. Saat bisa bertemu dan bertatap muka, baik Farhad dan Ilal justru saling melontar canda dengan rasa tak berdosa. Entah permainan apa yang ada di dalamnya dan mereka mainkan, yang jelas Farhad dengan Ilal seolah tanpa beban mencurahkan isi hati tentang isu perselingkuhan yang selama ini kerap dibenturkan dengan Farhad dan Regina. Sang juru bicara Farhad itu juga mengaku bahwa ia tidak merebut Farhad lantaran ia dan Farhad telah pisah ranjang sejak 7 tahun silam. Ya, dan saya juga tidak pernah merasa direbut oleh siapapun. Bagi saya namanya cinta itu tidak bisa direbut ya. Jadi kalau dibilang selingkuh dasarnya yang mana? Kalau yang setahu saya dari Farhad Abbas memang kan Mbak Nia juga sudah mengakui ya bahwa 7 tahun mereka sudah bercerai dan pisah ranjang gitu. Jadi kalau dibilang perselingkuhan dengan saya dasarnya apa gitu. Dan saya pun tidak pernah kok maksudnya merasa apa namanya merebut gitu. Dan saya punya bukti-bukti lengkap, saya punya bukti-bukti jelas bahwa Regina melakukan perselingkuhan dengan suami Mbak. Dan ini pun jelas bahwa kejadian ini membuat rumah tangga orang berantakan. Tidak hanya pertemuan yang seolah menjadi permainan atas rekayasa cinta mereka, seolah ada sejumput kata mengejutkan yang digulirkan Farhad Abbas, yaitu ketika Farhad sesumbar akan menikahi Regina ketika ia sudah resmi bercerai dengan dia dan Regina telah resmi bercerai dari Ilal Ferhat. Saya tetap komit bahwa selesai dia bercerai nanti resmi dan saya akan segera menikahi eh, Regina, kira-kira begitu. Ya ini balik lagi kalau masalah jodoh itu kan, itu rahasia Allah ya. Kalau manusia sih pengennya kan berencana, pengennya yang terbaik, pengennya yang enak-enak aja, nggak pengen yang sedih-sedih, pengennya pasti seperti itu. Begitupun mungkin dengan saya, mungkin dengan, apa, pasangan-pasangan lain. Tapi bagi saya sekarang, saya nggak mau mikir yang, muluk-muluk dulu deh. Apa yang diperlihatkan Farhad Abbas, Ilal, dan Regina memang penuh tanda tanya dan teka-teki. Mereka seakan begitu mudahnya memutarbalikkan haluan kisah asmara hingga berjalan tanpa tujuan. Lalu benarkah jika semua ini telah direncanakan dan disusun demi sebuah kepentingan dan popularitas Farhad Abbas, Regina, dan Ilal Ferhan? Jadi bahwa ini Married sandiwara ditambah cinta. ide jadi married. Nah, married, get married. Jadi sandiwara cinta Fatah Abbas dengan Regina ini berakhir dengan apa ketidakpengakuan Fatah dengan perselingkuhannya. Jadi inilah salah Fatah Abbas. Saya mengatakan kalau sudah resmi bercerai, saya nikahi resmi Regina, ya kan? Itu kurang gentle apa saya? Jadi kalau namanya cinta itu ajaib, ya. Artinya cinta ajaib itu ya nggak mungkin kita menculik atau mengambil istri orang kalau tidak ada chemistry dan tidak ada rasa suka dan sayang. Dan tidak mungkin seorang suami walaupun dia bukan pengangguran, dia Pak Iwan sekarang, walaupun dia ada kerja kaya, kalau istrinya tidak cinta lagi kayak saya, ya biasa. Betul. Ini kacang lupa kulitnya. Bener. Sapu lidi naik ke dipan.
Belum lagi usai kisruh drama rumah tangganya dengan Putri Mayangsari, komedian Bopa Castello disebut sebagai kacang yang lupa akan kulitnya. Dan ironisnya pernyataan ini justru keluar dari mulut kawan lama Bopak yang juga bisa dibilang membesarkan namanya di jagat hiburan tanah air. Adalah Taufik Lala, Ginanjar, dan Eman yang pernah menampung Bopak di saat ia bukanlah siapa-siapa hingga saat ini ia bisa meretas sukses sebagai seorang entertain. Lantas apa yang membuat ungkapan ini mereka lekatkan pada sosok Bopak Castello? Benarkah jika silaunya dunia hiburan sudah menutup mata Bopak akan jasa teman-teman lamanya ini, terlebih jasa Ginanjar? Iya kan? Nah, saya hanya bilang jangan lupa kulit. Ya, ibaratnya kacang jangan lupa kulit. Jadi jangan selalu memandang ke depan. Dia jadi sekarang kayak begini, mungkin gara-gara siapa, gara siapa. Berterima kasih, enggak gitu kan? Nah, itulah maksud saya, cuma menasihati dia. Betul. Ini kacang lupa kulitnya. Bener. Sapu lidi naik ke dipan. Tahu nggak? Kata Betawi bilang sapu lidi naik ke dipan. Tabiatnya dia yang dibawa, ego-egonya dia yang dibawa. Orang kan mestinya, ya, Bopak baik, orangnya baik, ramah baik, baik. Cuman memang yang Bopak kurang itu adalah satu, dia kurang komunikasi. Kurang komunikasi dengan sekawan. Grup yang membesarkan dia, membawa dia gitu. Bayangin aja, nggak sebentar, 15 tahun di rumah Ginanjar. Gue ngomong, Ginanjar tuh baik, baju pinjemin, celana dipinjemin, celana baru beli dipakai, Ginanjar nggak marah. Antara keluarganya adik-adik, Ginanjar tetap bela, celana dalam sampai dipakai. Gue ngomong bener, baik banget Ginanjar. Cuman ya sampai sekarang nggak pernah tuh nelpon. Hello, ada telepon, ada Twitter, ada BB, hati. 12 tahun dari awal dia berdiri 4 sekawan itu guru Bopak udah. Jadi kalau ada orang bilang begini itu bohong lah. Yang jelas Bopak cinta sama 4 sekawan sama Ginanjar khususnya. 2 tahun terpisah tanpa adanya komunikasi dan silaturahmi, mungkin itulah yang menyebabkan sosok Indrayana Bidui ini dicap sebagai kacang yang telah melupakan kulitnya. Tapi bagi Bopak sendiri, pernyataan tersebut bukanlah terlontar dari hati Ginanjar. Lantas benarkah jika ada yang tengah memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk sejumlah keuntungan? Saudara saya satu ini nih, kan? Harusnya selalu diingat, kan? Diingat. Gitu. Gue kok ingat apa, ngapain maksudnya ingat? Komunikasi, bicara say hello, bagaimana ya. Mungkin karena dia lagi sibuk kayak gini. Ya masa sibuknya nggak ada sih. Mungkin dari Ginanjar. Ya mungkin telepon gue dia nggak punya kali man. Karena dia bagian dari hidup Bopak dan Bopak harus tanggung jawab. Insya Allah Bopak yang pengen ketemu Ginanjar, pengen ngobrol. Bang udah berpengalaman sih? Udah lama sih, berapa sih ya? 2 tahunan lah. Saya tuh soal Kata siapa? HP dia susah dihubungin, demi Allah. Bopak nggak pantas sombong sama Ginanjar. Cuman orang-orang lain aja fitnah begitu. Pesannya kayak Bopak kacang lupa kulitnya, demi Allah gitu. Tak terima mendapat tudingan seperti itu, siapa sangka di dalam hati kecil Bopak, ia tengah nelangsa dan memendam keinginan untuk bisa bertemu dengan Ginanjar sejak lama. Tapi apa mau dikata, kesempatan belum menghampirinya dikarenakan padatnya jadwal syuting yang tak bisa ia hindari. Bahkan bagi Bopak maupun Ginanjar, kurangnya komunikasi tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk menyulut perpecahan bahkan keributan. Lalu apa yang akan Bopak katakan jika ia bisa bertemu dengan sosok yang ia sebut sebagai suhunya itu? Benarkah jika Bopak tengah memendam rindu dan keinginan untuk bisa berada satu panggung dengan Ginanjar? Om, pengen banget manggung bareng sama Ginanjar, pengen. Ginanjar, Bopak tetap sayang, Bopak tetap support, I love you. Yeah. Kalau umpamanya ketemu sih, ya seperti dulu, seperti biasa, nggak ada perubahan. Bopak yang dulu kalau ketemu mah, ya dia ya bercanda ya. Kalau
Seharian sampai lama lagi kan nggak pernah lagi Ginanjar. Jadi saya nggak pernah tahu bagaimana sosok dia sekarang. Masalah memang tengah menguji kesuksesan yang diraih Bopak kini. Bukan sekedar renggangnya hubungan dengan kawan lama. Masalah rumah tangganya juga jadi persoalan yang juga pelik adanya. Apalagi saat sang komedian meminta agar dilakukan tes DNA terhadap anak mereka Talat Faza Indrayana Bidui. Tapi mengapa setelah hampir 3 tahun perpecahan terjadi dalam keluarganya, Bopak baru meminta hal itu di tengah